Nah, ini data sudah jadi ya. Di data view sudah saya masukkan namanya ini. Kemudian jenis kelamin ini berupa kode. Begitu pula dengan pendidikan terakhir juga saya kode, dan masa kerja juga saya beri kode di sini ya. Ini kodenya. Untuk pendidikan terakhir saya kodenya seperti ini. Bebas, urutannya bagaimana bebas. Kemudian untuk masa kerja, kode pengkodeannya saya beri jarak 5 tahun, rasio 5 tahun. Kemudian ya itu aja ya, yang ini X1 X2 nggak perlu diperhatikan dulu. Kemudian yang gaji dan bonus ini karena nominal bentuknya rupiah, angka seperti ini tidak perlu saya kode karena jumlahnya juga tidak tentu ya, bisa berubah juga rupiahnya. Ini desimalnya 0. Nah, sekarang ke measure atau ini ukurannya. Untuk jenis kelamin tentu bukan nominal ya, tapi saya ganti scale aja. Jadi nominal ya, saya jelaskan sedikit. Kalau skala nominal itu hanya sebagai label. Jadi bukan berupa skor ya, atau mengandung angka nilai atau mengandung nilai, enggak. Jadi hanya kode saja, label. Pria 1, wanita 2 hanya kode. Sedangkan yang lainnya itu, nah ini yang nanti yang bisa diolah itu yang seperti ini, ordinal interval ratio. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Ini kita ubah ke skala semua aja ya, karena nggak mungkin ke nominal, karena kan mau kita olah. Nominal tidak bisa diolah. Nah, kalau string itu pasti nominal. Kalau untuk masa kerja, karena ini bertingkat ya, 0 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15. Jadi ini rasio. Oh, nggak ada rasio, ordinal. Ini ya, pengertiannya ini. Tingkatan ya. Tingkatan. Jadi 1 lebih tinggi dari 2 dan seterusnya. Pakai ordinal. Ini masa kerja. Kemudian ini kita bahas sampai sini saja. Kemudian, nah ini sudah jadi ya. Ini value-nya 6. Nah, kalau sudah jadi data seperti ini, bisa kita analyze. Kita sampai ke analyze. Klik analyze, kita cari deskripsi statistiknya, yaitu frekuensi. Ini ada frekuensi, deskriptif, explore, cross table, ratio, pp plots, ggg plots. Kita pakai yang frekuensi dulu, kita hitung frekuensi analisisnya ini. Kita olah data dengan ini. Nah, kita akan masukkan yang mana yang mau kita masukkan, bebas ya. Misal kita tentu yang bukan nama ya, pasti bukan nama, ini nggak bisa. Antara mungkin pendidikan terakhir sama bonus, bukan jenis kelamin aja, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Kita masukkan. Nah, ini pakai ini ya, masukkan ya. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel ya, chart ya, chart diagram. Mau bar, pie, atau histogram, kita pakai coba yang bar. Continue. Oke. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Proses. Nah, jadi untuk pendidikan terakhir, ini datanya ya, datanya ada 20, N itu 20. Kemudian pendidikan terakhir 20, jenis kelamin 20 orang.
Nah, pendidikan terakhir tadi yang SMA itu ada 5 orang, D3 7 orang, S1 6 orang, S2 2 orang frekuensi. Jadi SMA ada 25%, D3 35%, S1 30%, S2 ini 10%, total 100% ini. Itu seperti itu. Kemudian nah ini untuk jenis kelaminnya ternyata laki-laki 10, perempuan 10, masing-masing 50%. Kalau dibuat dibuat diagram batang tuh seperti ini. Nah, itu. Nah, kita coba lagi ya. Misal kita mau deskripsi ini ya, analisis deskripsi ya. Misal kita akan analisis deskripsi gaji sama bonus ya, data yang ini. Kemudian option kita cari ini, ada min, standar deviasi, minimum, maksimum. Itu boleh tambah ini, bisa. Kita continue. Oke. Nah, ini analisis deskriptif yang untuk gaji itu paling kecil itu menerima 110 ya gajinya, 1.100.000. Paling besar itu 4.600.000, sehingga kalau di rata-rata adalah 2.759.500. Wah, ini standar deviasi sebarannya sekian. Nah, untuk bonus yang ini paling kecil ini, paling besar ini, rata-rata sekian, standar deviasi atau tingkat penyebarannya, penyimpangan data sekian. Jadi cepat ya kalau pakai statistik serapan. Kalau dulu kan kita menghitung secara manual untuk mencari ini semua. Itu. Atau kita coba lagi ya, mencari modus dan median. Kan belum ada ya. Kalau modus dan median itu di ini ya, frekuensi. Ini misal ini kita kembalikan. Kita mau cari gaji, boleh ya, gaji saja. Gaji, statistik. Nah, secara kuartil, kemudian rata-rata bisa, median, modus. Tadi sudah tuh nggak apa-apa. Standar deviasi, minimum, maksimum, variance, semua bisa ini. Boleh semua diklik, boleh continue. Kita lihat hasilnya seperti apa untuk gaji. Nah, ini dia. Nah, ini gaji. Gaji ini jumlahnya dari 20 orang tadi. Rata-rata gaji itu segini ya. Terus nilai tengahnya itu di sini ini 2.530.000. Modus yang paling sering muncul ini. Kemudian nah, ini frekuensi tabel frekuensinya ini. Nih yang dapat 1.350.000 ada 2 orang. Ini dengan presentasi sekian. Tuh. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya. Menarik sih kalau sudah mencoba untuk analyze ya. Kita masih di 2 ini ya, deskriptif. Nah, ini juga kita kembalikan, kita hitung yang lain apa itu. Misal bonusnya kita hitung, tadi sudah ya,